ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, amahan fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Saya sedang di pantai, salah satu pantai di Pacitan, insyaallah. Namanya apa ya? Saya dilupakan namanya. Harjo apa itu, pokoknya pantai lah, karena di daerah Pacitan, Ponorogo, Pacitan itu kan banyak. Bersama kawan-kawan pas tanggal 17 sepeda motoran sekitar 100 kawan-kawan dari keluarga FKKD, Forum Komunikasi Keluarga Dakwah Tawangmangu, yang diikuti oleh puluhan para asatid, kemudian para takmir masjid, dan kawan-kawan aktivis-aktivis yang lain. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, tadi malam sebenarnya, sejak kemarin tentunya sejak kemarin siang kita melihat sudah ada perkembangan, yaitu perkembangan pelaporan SA ke Bariskrim, insyaallah sudah ditindaklanjuti, alhamdulillah biidznillah. Dan tentunya kita harus mendukung, terus mengawal bahasanya. Di situ kemarin kita lihat ada Mas Imam Nasai, ada Mas Habib dan kawan-kawan yang lain, alhamdulillah beliau semangat. Dan itu harapan kita, bahwasanya segera ditindaklanjuti apa yang menjadi laporan para mantan tentang dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh SA, dalam hal ini adalah sebagai imam Islam Jamaah. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Insyaallah biidznillah, apapun hasilnya, namun usaha kawan-kawan yang sudah bergerak di berbagai provinsi insyaallah akan menghasilkan minimal akan menjadikan kepanikan. Loh, kok seneng amat sih membuat imam Islam Jamaah panik? Bukan seneng amat, tetapi kita lebih pada ya sudah setimpal. Kalau dia katakan setimpal, mereka atau beliau, ajaran beliau bukan hanya membuat orang lain panik, tapi membuat orang lain susah, membuat orang lain sengsara. Sering kita katakan bahwasanya banyaknya perceraian, banyaknya kasus mengkafirkan selain golongannya. Bukankah seperti itu justru bukan hanya sekedar menyusahkan, bukan hanya sekedar membuat panik, tapi membuat susah sebuah keluarga, sebuah rumah tangga. Ya, ini setidaknya mereka akan berpikir
bagaimana menangani, bagaimana membuat mereka imam Islam jamaah akan panik. Sehingga menurut informasi yang berkembang, dan sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru, kita sudah mendengar lama bahwasanya di dalam Islam jamaah ada namanya istilah pengajian baju barokah. Apa pengajian baju barokah? Baju barokah itu adalah sebuah kelompok yang dibangun oleh Islam jamaah yang di dalamnya terdapat para jenderal-jenderal, polisi-polisi, tentara-tentara, bahkan ada hakim juga. Dan salah satunya hakim, ada beberapa 3 hakim yang insya Allah lah ya, ada 3 hakim yang 2 sudah hijrah ya, yang 1 masih bunglon, dan masih di dalam semua, di dalam grup itu. Ya, ada beberapa hakim ya. Jadi kita kemarin tuh lucu, ada yang cerita. Jadi saya itu malah justru gini mempengaruhi hakim ya, Islam jamaah tentunya sudah, alhamdulillah sudah hijrah. Lalu kita dimasukkan dalam grup hakim lah, grup hakim yang Islam jamaah itu. Padahal saya yang ngajak, malah kawan saya yang saya ajak itu malah yang konangan duluan dikeluarkan. Justru saya yang mengajak malah belum. Ya sudah, saya katakan aman yang tenang wae, santai wae, itu seorang hakim ya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, itu namanya baju barokah. Di dalamnya ada polisi, ada tentara, ada advokat, yang ada pengacara dan sebagainya. Tentunya pada hal-hal tertentu, pada waktu-waktu tertentu akan dipakai, akan digunakan. Ya misalnya seperti ini pantas, saya katakan pantas. Ketika Bapak Imam SA ini mulai terjepit, mulai banyak yang kemudian membuat laporan-laporan, tentunya akan dimanfaatkan, sudah sepantasnya. Bukan suatu keanehan. Karena ketika kita duduk di dalam Islam jamaah, orang-orang seperti ini dipamerkan. Dikatakan bahwasanya kita punya baju barokah. Di antaranya baju barokah misalnya ya kayak Nuwun Sewu Pak Jenderal Nur Faizi dan kawan-kawan. Itu bagian dari baju barokah. Purnawirawan walaupun, tapi setidaknya sudah menjadi bemper tersendiri. Kita akan selalu melihat, memantau perkembangan pelaporan terhadap SA terduga penista agama. Kalau penista agama nanti ya delik aduannya atau deliknya ya kita nggak tahu nanti bagaimana. Namun yang pastinya saya katakan pasti bahwasanya beliau telah memimpin menjadi seorang imam Islam jamaah yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran sesat. Itu saya pastikan. Terlepas apakah termasuk menista atau tidak, mereka pun tidak mengatakan menista. Mereka pun tidak tahu apakah itu jenis penistaan atau tidak. Wong itu diyakini. Berangkatnya sebuah diyakini ghulu. Ghulu apa ghulu? Sangat-sangat yakin bahwa yang dilakukan benar-benar menghasilkan surga. Benar-benar mendapatkan surga. Itu ya. Sangat diyakini. Jadi mereka tidak ragu lagi membuat aturan-aturan atau bisa kita katakan membuat syariat-syariat yang baru. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Itu. Makanya saya katakan apakah itu jenis penistaan? Tentunya nanti di pengadilan yang akan membuktikan. Dari kawan-kawan hijrah, kawan-kawan yang sebagai pelapor tentunya akan menyiapkan beberapa bukti, beberapa saksi. Tetapi kalau kita katakan mereka telah membuat ajaran sesat, insya Allah kami bismillah siaplah menjadi saksi ya. Saksi ribat akli salim jelas. Sampai detail mungkin kita akan tahu sebagai saksi lah ya. Sebagai saksi. Kita tahu persis bahwasanya ajaran yang dipimpin oleh SA ini memang benar-benar menyesatkan. Mengkafirkan selain golongannya. Memutus orang yang sudah dianggap berbeda kepahaman.
memutus komunikasi orang yang sudah berbeda kepahaman, memerintahkan untuk menceraikan suami istri yang salah satunya sudah hijrah. Tidak boleh memberikan apa istilahnya, menyapa, berhubungan baik berhubungan secara komunikasi, tidak boleh menyimpan nomor telepon dan lain sebagainya. Inilah yang dilakukan oleh ajaran yang dipimpin oleh SA. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Maka di kesempatan hari ini saya di pantai di salah satu di Pacitan ini bersama kawan-kawan, itu kawan-kawannya alhamdulillah banyak sekali. Mana oh iya di sana ya, kawan-kawan komunitas FKKD, forum komunitas keluarga dakwah. Alhamdulillah saat ini saya santai sambil mengangkat berita yang sudah tadi malam sudah begitu bukan tadi malam, kemarin ya, begitu semangatnya diberitakan bahwasannya pelaporan terhadap SA sudah mulai ditanggapi, sudah mulai direspon oleh Baris-Krim. Tinggal kita menunggu apakah SA akan dipanggil, dimintai pertanggungjawaban, ataukah hanya dibiarkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Namun apapun hasilnya, yang pasti adalah kita dalam rangka untuk berdakwah, membuka akal sehat mereka, membuka akal waras mereka, dan membuka akal selamat mereka. Tak ada kata lain. Ya. Itu ya. Itu. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Dan terkait dengan istilah apa tadi ya? Ya, baju barokah nanti. Apakah mereka akan berani menyaksikan membela sang imam? Kita tunggu. Dan sebenarnya kita masih berharap, justru kita akan berharap seperti itu. Para jenderal-jenderal yang masih aktif, para polisi-polisi yang masih aktif, tentara-tentara yang masih aktif, justru kita harapkan melakukan pembelaan terhadap Islam, imam Islam jamaah. Nah, berani nggak kira-kira? Kira-kira berani nggak? Soalnya berani dong. Ya, soalnya berani. Bukan hanya dia hanya sebagai pesuruh saja, hanya sebagai apa? Yang disuruh. Dan sesungguhnya sih, kalau saya katakan sekelas jenderal, sekelas polisi, sekelas pengacara-pengacara yang diperintahkan oleh sang imam itu, saya katakan kok terlalu dibodohi, saya katakan ya. Terlalu dibodohi. Gelem ya. Padahal dia kan orang-orang yang lebih intelek. Waduh. Nggih. Atau enak lalu ngomong iki nggih. Tahu. Ya. Seakan-akan dibodohi ya. Dibodohi oleh sang imamnya, dibodohi oleh apa amirnya, padahal dia seorang tentara, seorang jenderal. Makanya masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, berani nggak kira-kira mereka akan membuat banding atau melawan para mantan yang sedang melaporkan melaporkan kepada kawan-kawan hijrah, atau menolak semua tuduhan kawan-kawan hijrah ya. Ataukah menolak semua kawan-kawan para hijrah, orang-orang hijrah tadi ditolak. Sebenarnya kita berharap seperti itu, sehingga apa yang dimaksudkan, apa yang sebagai tujuan namanya baju barokah itu, para jenderal, para polisi, tentara dan lain sebagainya, kita ingin tahu dirancah bagaimana dia membela sang imam ketika sudah dihadapkan di dalam hukum. Dilakukan sebenarnya dalam hukum, kita lihat aja apakah dia berani atau tidak. Dan tentunya ini saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada sahabat-sahabat saya yang terus berjuang
melalui hukum, melalui Polda berbagai provinsi. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kesemangatan, tetap bersabar apapun hasilnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah binillah al jaza min jinsil amal. Pembalasan adalah tergantung sebuah amalan jenengan. Anda lewat seperti itu, tafadhol ya. Lewat akhlak salim lewat seperti ini juga tafadhol. Tanpa ada istilah bahasa ngembosi, namun satu dengan yang lain saling bersinergi. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.